Halo anak-anak, selamat pagi, berkah dalam. Bagaimana kabar semuanya? Puji Tuhan, baik. Tetap sehat dan semangat ya. Di Panser Hati, hidup Saint Yosef. Selamat bertemu kembali anak-anak dengan Bu Retno dalam mata pelajaran Sejarah Peminata. Pada pagi hari ini, materi terakhir kita adalah pemikiran dalam proklamasi kemerdekaan dan piagam PBB. Pemikiran dalam proklamasi kemerdekaan dan piagam PBB. Nah, apakah anak-anak sudah siap? Baik, kita mulai saja ya untuk yang pertama, pemikiran dalam proklamasi kemerdekaan. Anak-anak, untuk pemikiran dalam proklamasi kemerdekaan dibagi menjadi dua. Satu, hak untuk menentukan nasib sendiri. Dan yang kedua, hak asasi manusia. Hak menentukan nasib sendiri untuk bangsa Indonesia ada dalam teks proklamasi. Di dalamnya ada kalimat pemindahan kekuasaan oleh Bapak pendiri bangsa. Arti pemindahan ini memiliki makna tindakan sepihak, menegaskan bahwa Indonesia merasa tidak perlu meminta doa restu dari penjajah untuk merdeka, karena memang kemerdekaan itu hak bangsa Indonesia. Dan yang kedua tadi anak-anak, hak asasi manusia ini terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dibuktikan dari beberapa alinea. Pembukaan UUD 1945. Untuk alinea pertama, sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan di alinea berikutnya dibuktikan dengan mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian, di alinea keempat, terdapat dalam tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan berikutnya anak-anak, hak asasi manusia juga terdapat di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal 27 tentang persamaan dalam hukum dan pasal 29 tentang kebebasan memilih agama. Itu anak-anak pemikiran dalam proklamasi kemerdekaan. Dan yang berikutnya sekarang pemikiran dalam piagam PBB. Anak-anak masih ingat tentang PBB? Ya, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa ini adalah salah satu organisasi dunia yang terbentuk setelah Perang Dunia II. Didirikan tanggal 24 Oktober
1945. Dan Piagam PBB ini anak-anak merupakan konstitusi PBB. Adapun pemikiran dalam Piagam PBB terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama, hak menentukan nasib sendiri, seperti yang tadi di Proklamasi Kemerdekaan. Yang kedua, hak asasi manusia. Sama ya anak-anak. Dan yang ketiga, yaitu dasar politik luar negeri, terutama di Indonesia. Baik, untuk hak menentukan nasib sendiri, ini dibuktikan anak-anak dalam 3 dokumen. Dokumen yang pertama yaitu 14 poin Wilson. Siapa penggagasnya 14 poin Wilson? Ya, Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson. Dokumen yang kedua itu adalah Piagam Atlantik. Ya. Siapa penggagas Piagam Atlantik? Yaitu adalah Perdana Menteri Inggris Winston Churchill dan Presiden Amerika Serikat selanjutnya Franklin Delano Roosevelt. Dan dokumen yang ketiga adalah Piagam PBB. Penggagasnya adalah 5 negara, yaitu negara Cina, Prancis, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Nah, selanjutnya anak-anak, untuk hak asasi manusia. Mengapa ini anak-anak sebenarnya hak asasi manusia harus muncul? Nah, HAM atau hak asasi manusia muncul sebagai reaksi atas kesewenangan penguasa yang otoriter. Nah, negara mana saja ini yang menjadi pelopor HAM pada awalnya? Kita masih ingat anak-anak, di masa Yunani kuno, ada filsuf Yunani yang bernama Aristoteles mengajarkan bahwa pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya pada kehendak rakyat. Kemudian, filsuf Yunani berikutnya ada Plato dan Socrates menganjurkan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap penguasa agar tidak terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Kemudian di negara lain, anak-anak, Inggris ini negara pertama yang mengakui HAM, yaitu melalui Piagam Magna Carta tahun 1215. Piagam Magna Carta memuat pembatasan kekuasaan raja. Jadi bagi Inggris anak-anak, hak asasi manusia ini lebih penting daripada kedaulatan raja. Di Amerika Serikat, Deklarasi Kemerdekaan 4 Juli 1776 ini juga menjadi dasar munculnya hak asasi manusia anak-anak. Isinya apa? Bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama, sederajat oleh Tuhan. Baik hak hidup, hak merdeka, dan hak kebebasan untuk menikmati kebahagiaan. Kalau di negara Prancis, hak asasi manusia muncul pada awal revolusi di Prancis
Tahun berapa? Yaitu tahun 1789. Dengan dibuktikan semboyan Revolusi Prancis, yaitu kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Dan selanjutnya anak-anak, kalau di sidang umum PBB, ini HAM itu sudah dinyatakan secara universal, yaitu pada tanggal 10 Desember 1948 oleh Komisi PBB yang waktu itu diusulkan Nyonya Eleanor Roosevelt. Dan yang ketiga, anak-anak, untuk pemikiran dalam piagam PBB adalah tentang dasar politik luar negeri. Untuk Indonesia, dasar politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Ini menjadikan Indonesia menjadi anggota PBB anak-anak yang ke-60 tanggal 28 September 1950, yaitu pada masa Kabinet Natsir. Dan setelah itu tentu muncul tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang aktif menjadi anggota PBB seperti Lambertus Nicodemus Palar atau LN Palar. Ini menjadi wakil tetap Indonesia di sidang Majelis PBB tahun 1950. Ada juga Adam Malik, pernah menjadi Presiden Majelis Umum PBB tahun 1971. Demikian anak-anak, materi pemikiran dalam proklamasi kemerdekaan dan piagam PBB. Sudah jelas anak-anak? Baik, untuk lebih mengingat kembali materi ini, mari perhatikan 3 gambar berikut ini. Yang pertama, anak-anak, amatilah gambar berikut ini, kemudian jawablah pertanyaannya. Apa makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia? Apa makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia? Yang kedua, amatilah gambar berikut ini, kemudian jawablah pertanyaannya. Apa keterkaitan menyerahnya Jepang kepada sekutu dengan peristiwa Rengas Dengklok? Apa keterkaitan menyerahnya Jepang kepada sekutu dengan peristiwa Rengas Dengklok? Dan yang ketiga, amatilah gambar berikut ini, kemudian jawablah pertanyaannya. Franklin Delano Roosevelt dan Winston Churchill merupakan 2 tokoh yang berkontribusi melahirkan Piagam Atlantic Charter. Pertanyaannya, apa keterkaitan Piagam Atlantic Charter dengan perjuangan mencapai kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia? Ulang ya. Franklin Delano Roosevelt dan Winston Churchill merupakan 2 tokoh yang berkontribusi melahirkan Piagam Atlantic Charter. Apa keterkaitan Piagam Atlantic Charter dengan perjuangan mencapai kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia? Nah, anak-anak, dengan mengamati 3 gambar tadi dan juga menjawab pertanyaannya, anak-anak tentu bisa
semakin jelas tentang pemikiran dalam proklamasi kemerdekaan dan piagam PBB. Dan tentu saya tunggu anak-anak jawaban 3 soal tersebut, yaitu dengan dimasukkan ke Microsoft Word Tim Office 365. Baik, sampai di sini dulu anak-anak pelajaran kita. Tetap semangat dan Tuhan selalu memberkati. Amin. Di Panser Hati, hidup Saint Yosef.